Halo semuanya, perkenalkan nama saya Poripka. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang pencabutan izin usaha dan likuidasi bank untuk memenuhi tugas kelompok hukum perbankan di semester 5 ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian likuidasi bank. Likuidasi, menurut Kamus Perbankan, adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemilik. Sedangkan menurut KBBI, likuidasi adalah proses dan membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Sementara berdasarkan pendapat ahli menurut Sultan Remis Syahdeni, likuidasi bank adalah tindakan pembebasan terhadap harta kekayaan atau aset atau aktiva dan kewajiban-kewajiban atau pasifa suatu perusahaan sebagai tindak lanjut bubarnya perusahaan. Pengertian likuidasi bank dalam peraturan perundang-undangan baru ada setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Meskipun dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional sudah dipakai sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah likuidasi bank sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3. Namun, jika diteliti secara cermat, ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka pengertian dari likuidasi bank ini tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran atau outbinding, badan hukum dan penyelesaian atau pemberian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang LPS nomor 1 tahun 2010, likuidasi bank adalah penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank sejalan dengan undang-undang tersebut. Kemudian pengertian likuidasi bank menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Dalam beberapa literatur yang membahas mengenai hukum perbankan menjelaskan pengertian likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi, likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban atau piutang dan utang bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Selanjutnya, dasar hukum likuidasi bank itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya UU PT tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep/DIR tanggal 14 Mei 1999, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang likuidasi bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang likuidasi bank. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
Materi selanjutnya adalah tentang alasan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank. Kewenangan OJK untuk mencabut izin sebuah bank terdapat dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang menetapkan dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh OJK, yaitu apabila menurut penilaian OJK, pertama, keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan. Termasuk dalam kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya. Penjelasan atas pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Atau alasan kedua, suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk dalam kriteria bahwa suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dan asas perbankan yang sehat. Penjelasan atas pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan suatu bank mengalami likuidasi. Ada beberapa sebab yang melatar belakanginya, yaitu pertama, utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar. Baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Ketiga, adalah perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Kelima, perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang dan tutup lubang pada kewajiban jangka pendek, seperti dana untuk memenuhi kewajiban atau menyelesaikan persoalan likuiditas dipakai dari dana untuk membayar utang, sehingga pembayaran utang menjadi tertunda. Dan begitu pula sebaliknya, pada dana yang harusnya dialokasikan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, namun dipakai untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan sejenisnya yang termasuk kategori short-term liquidity. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang hukum perbankan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana dalam Likuidasi Bank oleh Lembaga Jaminan Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Di Indonesia, dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana dan untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program pinjaman simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program pinjaman simpanan berdasarkan bank yang dimaksud, yaitu LPS. Pembentukan LPS merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menetapkan bahwa setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat bentuk lembaga pinjaman simpanan LPS yang berbentuk dalam badan hukum dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal. LPS mempunyai
sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang LPS, yaitu A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang memegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS. B. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. C. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga merugikan. Dan D. Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau diwajibkan bank tanpa persetujuan kreditor. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa LPS berfungsi sebagai likuidator terhadap bank gagal yang sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank. Karenanya LPS dengan sendirinya mengambil alih dan menggantikan seluruh hak dan kewajiban bank yang dicabut izin usahanya. Demikian pula LPS juga sepenuhnya menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya, termasuk pula peminjaman simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana dan likuidasi bank oleh LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencabut sebanyak-banyaknya nasabah. Karena dalam UU LPS belum ditegaskan bahwa nasabah penyimpanan dana memiliki kedudukan utama terhadap aset bank yang dimaksud. Nasabah penyimpanan dana tidak diduduki oleh prioritas utama dalam pengambilan dari hasil pencarian harta bank yang dikuasai. Oleh karena itu, dalam hal suatu bank dilikuidasi, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana yang dimaksud diutamakan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain, karena sebagaimana besar sumber dana bank berasal dari nasabah penyimpanan dana. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tanggung jawab perdata, pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi. Dengan dibentuknya tim likuidasi, segala tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi berada di tengah tim likuidasi. Hal tersebut dikarenakan dalam hal terkait perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata pasal 119 yang menyatakan dalam hal perseroan bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali perlakuan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Lanjut. Sebelum proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank dalam likuidasi tidak memperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Maka dari itu pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, staf bank yang terlikuidasi turut serta dalam bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian likuidasi. Berdasarkan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham dapat pula diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila PT didirikan untuk kepentingan pribadi. Direksi PT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika dilakukan kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berakibat dengan bank mengalami kegagalan sehingga menimbulkan kerugian. Oke, lanjut. Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
bahwa pada dasarnya pemegang saham, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris suatu PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata pribadi bila bisa dibuktikan jika para pemegang saham dan pengurus bank tidak memiliki etikat baik dan tidak menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan suatu PT. Maka dari situ berdasarkan ketentuan-ketentuan disebutkan di atas secara jelas menetapkan bahwa dalam hal tersebut pembuktiannya pemegang saham bank, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi bank sebagai penyebab bank mengalami kesulitan keuangan atau menjadi penyebab segalanya bank yang menjalankan kegiatan keusahanya, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pribadi dan atau perdata untuk turut serta dalam hal memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan terhadap kreditor lainnya. Baik, sekian materi kami yang kami sampaikan hari ini tentang hukum perbankan. Jika ada kekurangan di atas, sudi kiranya dimaafkan.